gue mencoba untuk speak up terkait dengan apa yang gue lihat, apa yang gue rasain ya sebagai warga Jakarta. Karena gue ber-KTP Jakarta, minimal gue pernah ngerasain gubernur zamannya Fauzi Bowo, zaman Jokowi, zaman Ahok, zaman Jarot, dan zaman Anies ya. At least mereka punya kelebihan kekurangan masing-masing, tapi dalam hal ini karena Pak Anies udah berhenti ya, eee, satu hal yang gue harus akuin adalah terkait dengan, eee, transportasi, dalam hal ini angkot ya. Kalau lu orang yang tinggal di Jakarta dari zamannya Fauzi Bowo sampai zamannya siapa, Ahok, zaman Jokowi ya, zaman Ahok udah mulai mendingan gitu. Nah, tapi zaman Anies itu angkot itu udah sangat tertib ya, dengan adanya Jaklingko. Artinya dengan adanya Jaklingko itu, angkot itu nggak sembarangan berhenti lagi. Kalau lu pengguna motor atau lu intinya lu hidup zaman Fauzi Bowo lah ya, lu betapa kesalnya ngelihat angkot itu ngetem di mana-mana, asal ngetem ya, bikin macet, bikin rusuh, bikin stres lah pokoknya. Gue minta maaf nih buat pengusaha angkot, tapi faktanya itu yang terjadi. Belum lagi ketika lu pengguna angkot saat belum ada Jaklingko, lu harus naik di angkot, angkot itu harus ngetem sampai nunggu dia full baru jalan. Gue berapa kali itu turun dari angkot yang gue udah naikin turun karena gue ngerasa dia ngetem terlalu lama. Sedangkan namanya kita karyawan kan berpacu dengan waktu ya, telat 1 menit dipotongnya nggak main-main kan gitu. Nah, uh, at least di zaman Anies dengan adanya Jaklingko, gue harus appreciate walaupun gue nggak pilih Anies ya. Uh, tapi menurut gue itu adalah terobosan yang sangat besar dan sangat berpengaruh untuk semua lapisan ya. Mau lu pengguna angkot, mau lu pengguna pengguna sepeda motor, pengguna mobil pribadi, ya dengan adanya Jaklingko itu lu merasa tertolong. Karena minimal lu nggak nikmatin lagi yang namanya angkot ngetem, angkot berhenti sembarangan, dan sebagainya gitu ya. Tapi gue sebagai warga Jakarta yang ngalamin hidup di Jakarta, ya gue appreciate soal Jaklingko. Pasti kalian langsung mikir kalau gue itu pecinta Anies bla bla dan sebagainya. Jujur guys, gue itu bukan pemilih Anies ya. Gue itu bukan pemilih Anies, dan gue juga nggak benci Anies. Serius, gue nggak benci Anies. Nggak benci Anies. Cuman kan kalau kita ngomongin politik itu, seolah-olah kita itu di kotak-kotakan, sehingga kita itu dipaksa untuk harus pro ini, harus pro situ. Padahal sebenarnya nggak mesti kayak gitu gitu loh. Kita bebas untuk sebenarnya nggak benci siapapun, kita bebas untuk mengkritisi siapapun ya, bukan berarti kita benci gitu. Secara pribadi gue nggak ada masalah sama Anies ya, yang gue permasalahin ya trauma masa lalu gitu ya, itu aja lah. Thank you.